Renungan Terang Hidup, Senin 22 Januari 2024. Tema: memelihara harta yang indah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tahun 1999, Patar, seorang pengusaha muda, mengalami kebangkrutan. Usahanya di bidang kelapa sawit habis, ratusan hektar terbakar. Dia sungguh kehilangan sumber penghasilannya. Sementara anaknya ada 3 orang yang masih usia sekolah dasar. Dicobanya untuk meminjam modal dari bank. Ia tidak mendapat. Ditemuinya teman-temannya juga tidak memberi respons, memberikan pinjaman sebagai dana suntikan untuk memulihkan ladang sawitnya kembali. Kebangkrutan usahanya begitu parah, memenuhi kebutuhan makan sehari-hari untuk anak istrinya saja sudah sangat sulit. Patar dan istrinya berdiskusi panjang lebar untuk apa yang sepatutnya mereka kerjakan dalam mempertahankan hidup. Harta sudah habis lenyap, hanya pengharapan mereka kepada Tuhan yang mereka miliki saat itu. Mereka pun berdoa bersama, katanya di dalam doa, "Ya Tuhan, kondisi kami sangat terpuruk, tidak punya materi untuk menghidupkan kembali ladang sawit kami. Janganlah biarkan kami terjatuh lebih jauh, melainkan pulihkanlah pikiran dan perasaan kami untuk menemukan jalan agar kami dapat bangkit dan hidup." 2 hari setelah mereka berdoa bersama, istri Patar berkata, "Suamiku, sebaiknya kita tinggalkan Riau dan kita berangkat ke Jakarta. Di sana kita bisa memulai usaha secara mendasar kembali." Pak Patar dan istrinya pun berangkat dari Pekanbaru Riau menuju Jakarta, disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memelihara dan memberkati mereka dalam memulai pekerjaan yang belum mereka dapat pastikan. Seperti Abraham ketika menuruti panggilan Tuhan, pergi berjalan ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang belum dia ketahui sama sekali. Kejadian 12 ayat 3. Sementara ketika anak-anak mereka dititip di rumah mertua Pak Patar, sampai di Jakarta, keyakinan mereka kepada Tuhan semakin kuat ketika seorang teman lama mereka memberikan tumpangan sebuah rumah kosong yang boleh dipakai mereka. Usaha pertama dilakukan mereka adalah menjual telur ayam ketengan. Dari hari pertama mereka hanya mendapat untung untuk membeli 2 bungkus nasi, dan harga 1 bungkus nasi ditabung untuk anak-anak dan 1 bungkus lagi dibagi 2 untuk mencukupi makan suami istri. Keesok harinya, dengan kekuatan yang diberikan Tuhan, mereka memperoleh keuntungan 3 bungkus, dan mereka tetap menyisihkan harga 1 bungkus untuk anak-anak. Begitulah mereka lakukan setiap hari, menyisihkan sebagian hingga 1 tahun tinggal bekerja di Jakarta. Mereka telah bisa mengumpulkan dana
untuk membuka usaha agen telur dan minyak di Jakarta. Allah telah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu yang akan diberikan Allah kepada orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 5. Firman Tuhan yang tinggal di dalam hati sebagai harta yang berharga, dan Roh Kudus menggerakkan kita beriman kepada Yesus Kristus dengan melakukan segala firman-Nya. Timotius dari sejak masa kecil telah menerima pengajaran tentang firman Tuhan dari keluarganya, sehingga di usia muda ia telah mendapat memberitakan tentang harta kekayaan yang terpelihara dalam hidupnya, yaitu firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Marilah kita pelihara firman Tuhan dengan baik sebagai petunjuk kehidupan yang benar. Renungan. Dapatkah Anda menyaksikan kepada saudara-saudaramu tentang bagaimana Tuhan membangkitkan kehidupanmu dari keterpurukan? Adakah Anda merasakan bahwa firman Tuhan menjadi kekayaan yang harus Anda pelihara? Bersediakah Anda senantiasa merespons pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu? Marilah kita berdoa. Ajarlah kami setiap hari untuk memelihara firman-Mu dalam kehidupan, agar kami tidak kehilangan arah ketika kami sedang mengalami keterpurukan. Amin.